Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang gerak satu dimensi. Oke, ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama kita bahas tentang pergeseran. Oke, pergeseran dalam gerak satu dimensi, kita bisa mendefinisikannya bahwa perubahan posisi sebuah benda, dari posisi awal, kita misalkan XI, ke posisi akhir XF, ya, ini disebut sebagai pergeseran. Pergeseran ini kita akan beri simbol sebagai delta X. Oke. Nah, maka kita bisa menuliskan bahwa delta X sama dengan XF min XI, ya, posisi akhir dikurangi dengan posisi awal. Itulah pergeseran. Nah, pergeseran ini merupakan besaran vektor, ya. Artinya kalau dia adalah besaran vektor, maka berarti dia punya nilai dan juga punya arah, ya. Besarnya dari pergeseran ini adalah jarak antara posisi awal dan posisi akhir, ya. Oke, itu adalah pergeseran. Kemudian hal lain yang akan kita lihat itu adalah kecepatan rata-rata, ya. Oke, kita akan meninjau partikel yang bergerak di sepanjang sumbu X seperti pada gambar berikut. Kita lihat. Oke, bahwa ketika partikel berada di titik P dengan posisi XI pada waktu TI dan di titik saat di Q, yaitu pada posisi XF dan waktu TF. Artinya P adalah posisi awal dan Q adalah posisi akhir dari partikel, ya. Nah, maka interval waktunya dari TI ke TF adalah delta T. Dan juga pergeseran partikel dari XI
menuju XF dari titik P ke titik Q itu adalah delta X, di mana delta X itu adalah XF min XI, sementara delta T itu adalah TF minus TI. Oke. Nah, sehingga kita bisa mendefinisikan ya bahwa kecepatan rata-rata itu didefinisikan sebagai rasio pergeseran delta X terhadap interval waktu. Itu delta T. Oke. Sehingga kita bisa menuliskannya sebagai bahwa V rata-rata itu sama dengan delta X bagi delta T sama dengan XF min XI bagi TF min TI. Oke. Nah, dari persamaan ini maka V memiliki dimensi panjang per waktu atau panjang bagi waktu. Berarti satuan dari V adalah meter per sekon. Dan ini sudah termasuk satuan sistem SI. Oke. Kemudian kecepatan rata-rata juga V juga merupakan besaran vektor, di mana dia memiliki arah dan juga dia memiliki nilai. Ya. Nah, untuk menentukan dari arahnya, maka apakah dia atau misalkan benda bergerak pada sumbu X, maka apakah dia X positif ataukah dia X negatif, gitu ya. Oke, itu kecepatan rata-rata. Lalu kemudian yang ketiga ada kelajuan rata-rata. Ya. Nah, kelajuan rata-rata atau kita definisikan sebagai X, kita simpulkan dengan S bar, itu didefinisikan sebagai ya, rasio antara jarak total D, kita bersimbol D, terhadap interval waktu delta T sama dengan TF min TI. Nah, sehingga kita bisa menuliskan bahwa S bar sama dengan D saya bagi dengan TF min TI.
Oke, TF min TI. Jadi bahwa kelajuan rata-rata itu berbeda dengan kecepatan rata-rata. Dimana kalau kelajuan rata-rata dia hanya memiliki nilai tapi tidak punya arah. Artinya dia adalah merupakan besaran skalar. Oke. Nah, untuk memperjelas kita akan lihat contoh. Saya akan berikan contoh. Oke, ini ada soal. Kita kan misalkan sebuah mobil yang bergerak di sepanjang sumbu X, dimulai dari posisi X, I sama dengan 2 meter pada saat T sama dengan 0, dan berhenti di XF sama dengan minus 3 meter saat T sama dengan 2 detik. Tentukan perpindahan kecepatan rata-rata dan kecepatan rata selama waktu tertentu. Dan kemudian jika mobil mundur dan membutuhkan waktu 3 detik untuk mencapai titik awal, maka seperti pada pertanyaan pertama, yaitu tapi dengan interval waktu secara keseluruhan. Oke, mari kita lihat. Ya. Pertama, saya akan mengilustrasikan dengan gambar. Okay. Kita perhatikan gambar ini. Pertama, dia ada di XI pada saat TI sama dengan 0, kemudian bergerak ke kiri. Karena dia minus berarti dia ke kiri sampai pada X sama dengan minus 3 pada TF 2 sekon. Oke. Nah, dari sini kemudian kita bisa dapatkan bahwa delta X-nya itu sama dengan XF min XI sama dengan, dimana XF-nya itu minus 3, minus 3 meter, lalu saya kurangi dengan XI yaitu 2 meter posisi awalnya, maka ini sama dengan minus 5 meter. Nah, sehingga kita bisa menuliskan kecepatan rata-ratanya yaitu V ini sama dengan delta X dibagi dengan delta T, ya. Dimana delta X-nya adalah yang ini. Oke. Delta X dibagi dengan delta F berarti T F min TI sama dengan, oke, berarti min 3 meter kurang 2 meter saya bagi dengan 2 sekon kurang 0. Ini sama dengan min 5 meter bagi 2 sekon. Oke. Maka kita akan dapatkan sama dengan minus 2,5 meter per sekon. Oke, itu adalah kecepatan rata-ratanya. Kemudian ya, karena delta X dan kecepatan rata-ratanya bernilai negatif, artinya yang negatif untuk interval waktu ini, interval waktu dari 0 sampai 2 detik, maka sebenarnya mobil bergerak
ke kiri. Jadi dia bergerak ke kiri. Sehingga nilai X-nya, ya, nilai X-nya dia akan menurun. Ya. Nilai X-nya dia akan menurun. Kita lihat dari sana. Dari 2 ke minus 3. Nah, sehingga kemudian total jaraknya itu adalah 5 meter, ya. Jarak totalnya itu adalah D sama dengan 5 meter. Oke, 5 meter. Nah, dengan demikian maka kita bisa menentukan laju rata-ratanya. Rata-ratanya yaitu S bar sama dengan D dibagi dengan delta T. Delta T. Ya, ini sama dengan 5 saya bagi dengan 5 meter saya bagi dengan 5 meter saya bagi dengan 2 sekon. Oke. Maka saya peroleh 2,5 meter per sekon. Oke, kita bisa melihat di sini bahwa antara kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata nilainya sama, tetapi kemudian di sini ada arahnya, dia arahnya ke kiri, ya, bernilai negatif, dan ini bernilai positif. Ini yang bagian A. Nah, sekarang yang bagian B, gitu ya. Nah, yang bagian B, karena mobil bergerak mundur, maka posisi akhirnya, posisi akhir mobil itu sama dengan 2 meter, dan waktu akhir atau TF itu sama dengan 2 detik tambah 3 detik sama dengan 5 detik, ya, 5 sekon. Nah, sementara itu total jaraknya serta jarak totalnya adalah D sama dengan 10 meter. Nah, kenapa 10 meter? Karena kalau dia bergerak ke kiri, ya, kalau dia bergerak ke kiri ke sana itu adalah sama dengan 5 meter, ya, maka untuk dia kembali lagi ke posisi awal, maka berarti menempuh jarak lagi 5 meter, maka totalnya itu adalah 10 meter. Nah, sehingga kemudian pergeserannya sehingga pergeserannya kita dapatkan bahwa delta X-nya itu sama dengan 2 meter kurang 2 meter sama dengan 0, ya, karena dia kembali ke posisi awal. Oke, kemudian kelajuan kecepatan rata-rata, ya, yaitu delta V ini sama dengan delta X dibagi dengan waktunya. Delta X adalah 0 dibagi dengan interval waktunya itu adalah ini
waktu akhirnya 0 dan waktu awalnya waktu akhirnya 5 dan waktu awalnya adalah 0, sehingga 5 kurang 0 sama dengan 5, maka hasilnya adalah 0. Oke. Kemudian yang terakhir adalah kelajuan rata-rata. Nah, untuk kelajuan rata-ratanya yaitu S bar ini sama dengan jarak totalnya dibagi dengan interval waktu. Jarak totalnya itu adalah 10 meter, berarti 10 saya bagi dengan interval waktunya adalah 5 kurang 0, berarti 5. Maka ini sama dengan ini sama dengan 2 meter per detik. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kecepatan rata-ratanya itu sama dengan 0. Sementara itu kelajuan rata-ratanya itu 2 meter per detik. Ya. Nah, kenapa? Karena kelajuan rata-rata dia hanya bergantung pada jarak totalnya. Kita bergantung pada jarak totalnya, itu D sama dengan 10 meter. Ya. Jadi gitu. Jadi kita sudah dapatkan. Oke.